Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbulan-bulan kita janjian, baru kali ini Pak Suharno. Pak Suharno adalah dosen di Unisri. Iya. Nama lengkapnya Pak Suharno gitu aja? Iya, hanya Suharno. Itu dulu orang tua gimana motivasinya? Gini ya, tahun 64 tanggal 25 Juni saya lahir. 5 Juni 64. Ya, Kemis Pon. Apal. Lahir dengan nama Suharno. Kemudian sakit-sakitan diganti nama Widodo. Maka ketika saya di TK namanya masih Widodo. Begitu masuk SD kembali ke Suharno. Tapi nama ijazah Suharno. Oh. Iya. Akta lahir Suharno. Jadi kan waktu lahir kan langsung Suharno. Di tengah jalan sering sakit diganti Widodo. Setelah Widodo betul masuk SD kembali Suharno. Kalau Anda googling di Google gitu Suharno Unisri itu metune ukah banget. Alhamdulillah. Sebelum di Unisri, Pak? Iya. Jadi saya memang pengalamannya dari mahasiswa itu sudah menikah ya. Jadi pernikahan dini. Bukan. Saya 23 tahun waktu itu menikah. Masih kuliah di UNS di program akuntansi semester 7. Kemudian sambil kuliah saya juga kerja serabutan. Ada di media juga sebagai kolportir, sebagai wartawan, kemudian sebagai redaksi di majalah Adil. Disitulah kemudian saya banyak berkenalan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang punya pengaruh dan sebagainya, sehingga sahabat saya cukup banyak waktu itu. Kalau kita hunting berita sampai ke Jawa Timur, kalau ke barat sampai Jakarta dan sebagainya. Kemudian saya juga sebagai penulis di berbagai media-media. Dulu ada Fakta Plus ya, saya juga sempat menjadi penulis di sana. Kemudian ada juga media yang lain. Kalau yang media lain agar namanya berbeda, saya gunakan nama istri saya begitu. Yang penting dapatnya bisa ngebul. Waktu menikah kemudian ya sudah, akhirnya nyonya di rumah kita buatkan kegiatan jualan es teler, ya, jualan es lilin, rujak, macam-macam lah gitu. Ya, kemudian juga sempat menjadi guru SMP Muhammadiyah di Solo. Kemudian pertama kali saya masuk di Uniba sebenarnya. Uniba. Ya, tahun Uniba. berapa? Waktu itu saya habis lulus ya, masuk 83, keluar 91. Kuliah saya 8 tahun. Kuliah 8 tahun ya, kan tadi alasannya saya menikah, sudah bekerja macam-macam ya. Tapi yang jelas ini bodoh gitu ya. Hanya ada semangat saja. Tapi orang yang banyak bermanfaat di masyarakat itu ternyata bukan banyak orang yang pinter ya. Betul. Tapi banyak orang yang bodoh. Iya, tapi punya kemauan untuk belajar dan belajar begitu. Jadi sebenarnya maaf non sewu. Iya. Banyak orang pinter seperti saya catat omongannya Dokter Tita ya. Iya, iya. Banyak dokter pinter itu banyak, tapi yang iya. bisa mengedukasi, bisa Betul. masyarakat itu sedikit. Iya, iya. Jadi, nah sekarang dari mana? Bodoh apa? Tapi banyak dari tokoh-tokoh itu yang banyak berhasil itu ternyata sekolahnya malah lama-lama. Iya. Malah bahkan orang lulus nih. Iya. Jadi kesimpulannya nek pengen saya berhasil 8 tahun betul. Waktu itu memang program akuntansi angkatan pertama. Oh. Jadi kami skripsi, kemudian pendadaran masih di UGM waktu itu. Oh. Ya, jadi itu salah satu alasannya kenapa sampai 8 tahun tadi. Ya. Kemudian masuk Uniba, di sana diberikan saran, Pak, mbok coba Pak sambil cari-cari sampingan gitu, agar bisa lebih ini ya, bisa menghidupi keluarga begitu. Kebetulan waktu itu Unisri butuh dosen akuntansi karena mau buka program akuntansi. Maka kemudian saya daftar ke Unisri, langsung diangkat sebagai dosen tetap. Tahun? Ya tahun 91 juga. Oh, 91. Ya, jadi saya kemudian merintis program studi akuntansi di Unisri. Berarti didengkote. Insya Allah. Tapi jenengan memang ijazahnya itu akuntansi. Iya. Jadi saya ijazahnya dari dulu namanya jurusan ya, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi UNS. Tapi saya juga punya nomor register akuntan. Karena waktu itu karena masih afiliasi dengan UGM, maka harus ada ujian negara. Saya ikut ujian negara, alhamdulillah juga lulus. Kemudian mendapat nomor register dari
Menteri Keuangan sebagai seorang akuntan begitu. Ya, terus dari Unisri itu 91. Ya. Waktu itu dosen biasa, dosen tetap Ya, biasa. langsung diangkat dosen tetap, kemudian diminta untuk mendirikan program studi akuntansi itu. Maksudnya mendirikan memang dulu yang Ya, awal-awal mendirikan. Ya, begitu sembarang kalirnya gitu. Iya, izin turun saya sebagai ketua jurusan akuntansi. Berarti pada karo kuning. Kemudian juga karena sudah berkembang, saya diminta sebagai waktu itu PD3. Wih. Iya. Dekan, pembantu dekan. Pembantu dekan bidang kemahasiswaan juga pernah. Berarti gembelo ya. Dan waktu itu kebetulan waktu itu setelah di PD3 akuntansi ini butuh ketua jurusan lagi ya. Maka saya kemudian minta, "Udahlah saya tak ngalah lagi, tak turun lagi enggak apa-apa. Yang penting akuntansinya tetap jalan begitu." Jadi sempat di PD3 kemudian namun karena di akuntansi butuh penanganan yang lebih serius, saya kembali ke program jurusan akuntansi begitu. Waktu itu mahasiswa pertama masih ingat nggak berapa gitu? Kalau waktu itu mahasiswa pertama 2 kelas ya, waktu kelas. itu sekitar 40 orang ya. Kemudian berkembang sampai sekarang ya sekitar 4 kelas lah setiap angkatan begitu. Stabil ya. Iya. Terus menjadi humas. Kebetulan waktu dulu kan di media ya, sehingga saya proaktif waktu itu membuatkan rilis di Unisri walaupun belum humas ya. Kemudian dilirik saya diminta sebagai humas di Unisri. Tapi waktu itu bikin rilisnya hanya untuk akuntansi aja atau semuanya? Ya, yang saya punya kegiatan. Kegiatannya maksudnya di prodi akuntansi aja? Di akuntansi, di RT, di masjid. Oh, maksudnya yang prodi lain tidak tercover nggak? Waktu itu belum. Ya saya fokusnya di akuntansinya sama lingkungan. Okay. Karena dipandang saya banyak jalinan dengan orang luar, dengan media dan sebagainya. Kemudian waktu itu diminta sebagai humas di Unisri. Pak Harno ini itu tidak pernah memandang siapa yang dihadapi, sampai anak yang lagi KKN diajari dan dituntun sampai akhirnya publish ke media itu. Sampai aku kaget, tahu saya dari mana? Dari Pak Harno. Ya karena itu hanya hobi saja. Tapi hobinya meluruskan orang, Pak. Alhamdulillah. Dari kampusnya dia aja nggak ngajari gitu. Karena kesenangan ya. Jadi kalau sudah senang itu kita memang ingin berbagi terus gitu. Tapi motivasinya yakin untuk itu. Maksudnya begini Pak, kan kampus lain gitu loh. KKN di tempatnya RT betul. diajari, kemudian itu berseberangan dengan kampus. Kenapa kok jenengan kerso? Untuk menularkan ilmu saya tidak melihat lembaganya. Jadi di manapun juga saya karena punya kemampuan di bidang jurnalistik ya, walaupun otodidak, saya ingin menyebarkan apa yang saya bisa tadi. Saya katakan tadi di tingkat RT, di tingkat RW, tingkat kelurahan, LP2A, kalau ada kegiatan saya proaktif, Pak, boleh Pak saya sebagai humasnya gitu. Iya. Nek duwe ilmu aja pelit-pelit. Ini dedengote lho. Ngono iki semate komunitas Solo membaca. Ternyata aku ya ning jero. Gimana ya kita waktu itu ketik, loh kok ada Pak Harno? Iya. Jenengan tapi sadar nggak kita ada di dalamnya gitu? Waktu itu belum ngeh dengan Mas Bambang kelihatannya. Dan karena ini banyak benturan ya dengan kegiatan yang lain, saya memang jarang itu hadir. Kemarin terakhir ada juga rapat. Kami juga bertemukan. Iya. Mas Bambang hadir juga? Enggak. Enggak bisa, saya kan di Jogja. Iya. Bu Ismi, ngapunten nggih, Bu. Tapi gimana ceritanya aku mau cerita sampai akhirnya masuk ke Solo membaca itu. Ada 2 Soeharno sebenarnya. Ya, waktu itu saya sering memberikan masukan ke Pemkot barangkali. Oh iya. Karena beberapa kali saya juga diminta untuk memberikan pembekalan pembuatan rilis di Pemkot. Kemudian juga banyak hubungan dengan media dengan Bu Ismi waktu itu. Waktu itu masih setelah itu dia ditarik ke atas kembali lagi tuh ya. Ya, karena memang disitulah ibu yang lebih tepat saya kira sampai hari ini bagus sekali menangani perpustakaan itu. Visioner beliau. Betul. Sampai Desember aja di pensiun. Iya. Kita belum sama silaturahim ya. Sudah pensiun ya? Kayaknya sih Desember pensiun. Oh iya. Ya lama enggak kita kontak-kontakan. Jadi sebenarnya kemana itu silaturahim kita. Iya.
Tapi sayangnya saya nggak bisa sowan. Betul. Nggak apa-apa Bu, tetap semangat. Ya, Itu betul. semangatnya Ya, itu luar apa, biasa. padam Iya, gitu loh. betul. Ya, dan saya itu kemarin dimintai tolong untuk ngerancang studio kayak gini belum sempat. Iya. Kenapa ya waktu itu kok belum sempat itu? Ya, sokina permohonan kali suatu saat tetap silaturahim tetap Bu Ismi. Oke. Terus gini Pak, waktu jadi humas tahun berapa masih ingat gak? Kalau tahunnya saya hampir lupa ya. Wih. Tapi kurang lebih 15 tahun, 20 tahun lah. Ya sekitar tahun berapa itu ya, 2000-an sudah mulai jadi humas ya saya waktu itu. Sempat juga keluar, kemudian diminta kembali, keluar, diminta kembali begitu. Ya. Aku rasa ngomong speechless. Iya. Jadi mangan gini ya prinsipnya, kalau sepanjang saya masih bisa digunakan, monggo silakan. Namun dengan keterbatasan seperti ini, kalau mau menerima ya silahkan, saya begitu. Wong sing bijaksana ini iki. Iya. Gunane monggo, ora masalah. Alhamdulillah. Iya. Tapi ilmunya itu loh, di tempat manapun tetap disebarkan. Betul. Yang penting hidup kita bermanfaat. Iya. Kami tidak pernah kok mentargetkan harus begini. Kalau belum waktunya ya tidak apa-apa gitu. Wina SKKN level 9. Iya. Masuk ini kami kan juga sekarang berkecimpung di dunia perbankannya di BPR. Itu. Sempat terakhir kami diminta di gubernur di hadapan Pak Ganjar, saya diminta memilih. Ya, Jojo. Saya akan lolos waktu itu sebagai salah satu komisaris di BPR di Sragen gitu. Tapi beliau meminta Pak Harno harus fokus, tolong hanya pegang satu saja bagaimana. Wow. Ya, tapi karena saya terlanjur kontrak dengan yang lama, mohon maaf Pak kalau saya harus memilih salah satu, saya tidak bisa. Karena memang saya tidak ingin mengkhianati yang sebelumnya begitu. Wani ya kalau gubernur. Iya, padahal itu omsetnya berapa kali lipat ya? 12 kali lipat dari yang ditawari yang terakhir ini. Jadi ceritanya Pak Harno ditawari gitu? Ada seleksi. Saya diberi kontak oleh direksi, Pak tolong Pak Bapak Harno juga ikut partisipasi untuk seleksi. Seleksi tinggal 2 orang, dipanggil Pak Gubernur waktu itu. Ya, waktu itu di Gubernur sudah wawancara saya terakhir tadi saya diminta memilih. Gitu. Oh gitu. Iya. Ya saya kemarin wis dipuja-puja kon dadi direkturnya Teknopark. Iya. Tapi ya tadi karena ada ikatan yang sebelumnya kami. Gak apa-apa sih, dia mau minjem istilah pakai minjem mau gitu loh. Karena regulasinya boleh sebenarnya sampai ngelang 3 tempat, tapi memang Pak Ganjar sangat bijaksana agar fokus bekerjanya gitu. Itu kemudian saya juga tidak menyanggupi gitu. Karena kan kasihan yang lama gitu karena. Gimana ceritanya Pak Harno itu bisa kemudian masih aktif di BPR Pak gitu? Itu tanpa sengaja. Gara-gara saya sering dulu barangkali ya mengkritik Pak Jokowi. 97 itu kan Pak Jokowi wali kota baru, banyak ide-ide yang ya bagi saya sangat itu kok diawang-awang ya. Liar atau terjangkau? Wah ini visioner banget ya. Tapi apa mungkin? Maksud saya saking visioner itu saking jadi liar gitu. Iya, kemudian saya sering mengkritik apa mungkin seperti itu. Tapi beliau tidak pernah marah. Justru kemudian mengikuti tulisan-tulisannya di Solo Pos waktu itu. Saya kan dulu 2 minggu sekali membuat tulisan. Dulu ya, sekarang sudah tidak mampu lagi ya. Kemudian bukan tidak mampu, waktunya terbagi. Tiba-tiba dibel, Bapak pasti tidak jadi Dewan Pengawas di Bank Pasar waktu itu. Ya, insya Allah saya. Padahal saya belum tahu BPR itu apa begitu. Ya, kemudian diproses agak lama itu, kemudian akhirnya saya diangkat sebagai Dewan Pengawas di Bank Solo 3 periode ya pada masa era Pak Jokowi itu. Nah, setelah itu saya bergerak juga di bidang pelatihan. Karena waktu itu saya juga ikut bergabung ke Citra Emas waktu itu, yang banyak pelatihan motivasi, service excellent begitu. Tapi embrionya dari situ. Ya, untuk dunia trainer saya berangkat dari Citra Emas. Maksudnya dari ketika itu jadi pengawas itu? Enggak, waktu itu kan saya tadi karena hobi menulis, kemudian saya tuh orangnya suka ikut pelatihan. Ikut pelatihan Citra Emas, kemudian saya juga mendengarkan pendekatan kenal akhirnya saya direkrut sebagai salah satu trainernya begitu.
Satu-satunya gitu. Oke. Ya. Akhirnya keterusan sampai Sampai sekarang. muncul Ya. Amalia. Ya, alhamdulillah. Amalia itu apa toh? Amalia itu nama anak saya yang kedua. Oh, mesti bocor toh. Iya. Ya, alhamdulillah anak saya dua. Yang pertama Ardian Kusuma Putra. Yang kedua Amalia Safitri Kusuma Putri. Ya, saya memang mendesain anak saya itu semuanya hurufnya A. Yang gampang diucapkan, kemudian gampang dihafal, itu memang saya buat sejak awal seperti itu. Jadi yang pertama Kusuma Putra, yang kedua Kusuma Putri gitu. Alhamdulillah dua-duanya sudah menikah. Saya di rumah sekarang tinggal berdua. Ya. Pantesan nek tinggal itu gundung bebas. Ya, sekarang saya juga merangkap MC. Ngomong sucu. Oh, tapi kan jenengan juga MC juga. Iya. Sudah jarang lah. Sampai dari host TV jarang. Wajahnya sudah tidak menjual lagi. Udah habis giginya. Apa ya orang kurang akal. Iya. Sekali berdia loh. Iya. Nah, terus ketika jadi di humas, Pak. Iya. Apa itu sesuatu yang mungkin menarik, itu masuk ke hati, Iya. berkesan. Gitu. Yang berkesan tiap hari ketemu dengan orang banyak, tiap hari bisa membuat sebuah tulisan, bisa kita berekspresi, ya itu yang selalu membuat saya bersemangat begitu ya. Dan dawa umure. Iya, itulah ketemu Mas Bambang yang juga visinya sama. Tumbuhlah tutup. Iya. Jadi nek misalnya kamu bekerja di balik layar, Iya. yang mburi meja, ora gelem lunga, mungkin dapetnya cuma itu, Iya, tapi iya, begitu iya. keluar, Iya. ya rezekinya insya Allah Iya. tambah. Dari media itu memang saya banyak pengalaman ya, bisa kemana-mana ya berangkat dari media juga tadi gitu. Banyak dikenal tadi seperti Pak Jokowi waktu itu kenanya lewat itu Media, tulisan-tulisan saya. Padahal ternyata istrinya beliau adalah teman saya waktu SMA. Tahunya setelah jadi wali kota juga. Oh. Iya. S2-nya di Indonesia juga? Nah, kebetulan waktu itu Bu Jokowi ini minta pendapat saya, Mas aku mau kuliah lagi, saya arahkan ke MM Unisri. Oh, pinter. Ora bakal nggak ke kampus liyane. Yang saya salut beliau tidak pernah ini ya membanggakan gelarnya. Oh iya. Padahal dia kuliah juga betulan, rutin gitu, tapi tidak pernah membanggakan gelarnya, menghargai suami. Iya. Luar biasa. Iya, dia tidak pernah pakai gelarnya ya. Tidak pernah pakai gelar. Padahal dia sarjana ekonomi, kemudian magister manajemen gitu. Tahun berapa ya beliau itu kuliah itu? Kuliah ya waktu itu saya di Bank Solo itu ya sekitar tahun 2000-an barangkali. Berarti Pak Jokowi jadi wali kota? Iya. Padahal sebenarnya kalau mau memanfaatkan jabatan Pak Jokowi Iya. bisa juga ya. Kayak bupati tetangga ya. Oh iya betul. Saya yang selalu dengan Pak Jokowi itu adalah orang yang bekerja dengan profesional, dengan kesungguhan, tanpa banyak bicara. Barangkali ketika waktu beliau jadi wali kota, saya jadi dewan pengawasnya ya, malah beliau lebih aktif daripada saya. Wow. Ketika proses pembangunan gedung dari ke Pasar Kliwon, itu hampir setiap saat beliau itu meninjau langsung. Karena dia ingin punya bank yang betul-betul menggambarkan bank yang sangat modern begitu. Saya jarang melihat tuh proyeknya jalan seperti apa. Tapi beliau selalu tuh meninjau itu. Maka ketika jadi ya banknya bagus akhirnya. Setelah lulus Bu Iriana itu menurut jenengan kenapa kok tidak mau pakai gelar? Itu tadi menghargai suami. Ya tadi saya menghargai suami saya kira. Waktu itu beliau kuliah juga sama temennya juga sama siapa ya? Ya Bu Kulina. Itu apa? Itu direksi Bank Solo. Oh. Ya, kemudian saya saya juga Bank Solo, bukunya saya minta Bu menemani gitu. Kita kongkalingkong. Ya kan kasihan. Tapi kongkalingkong yang bagus. Iya. Bagus ini. Akhirnya ditemani tadi. Tapi kenapa Unisri juga tidak pernah membranding bahwa Unisri sekolahnya istri presiden ini? Gini ya, mohon maaf ya. Sama seperti SMA-nya itu. Ini sekolah presiden. Ya, karena jabatan seseorang itu kan ada masa jabatannya ya, ada rezim namanya ya. Rezim kan tidak selama-lamanya ya. Kita jaga-jaga itu. Jangan sampai nanti ketika ada sesuatu perubahan ini bisa berdampak gitu. Waktu dulu Unisri kan juga afiliasi ke Golkar waktu itu juga. Waktu awal-awalnya. Tapi kan jarang memanfaatkan seperti itu. Jadi memang kita berusaha agar keberadaan kita itu tetap bisa bertahan dalam situasi apapun juga. Profesional. Begitu. Iya betul.
Betul. Walaupun bisa juga kami memblow up Branding, ya. macam-macam ya. Bahkan Pak Jokowi itu juga termasuk salah satu dewan penasihat di yayasan sebenarnya. Tapi juga tidak pernah diberitakan. Tidak kita manfaatkan, ya kita alami saja. Ya, karena banyak pengalaman ya, sebuah kasus katakanlah sebuah lembaga menggunakan nama besar seorang, kemudian nama besar ini kemudian surut, akhirnya juga mengalami hambatan juga. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Atau juga itu menjaga nama beliau Betul. Itu yang lebih penting lagi. Iya, betul. Karena beliau juga sangat profesional ya dalam bekerja dan luar biasa saya kira. Apa yang menarik pada diri Bu Iriana sama Pak Jokowi menurut Pak Harno? Kesederhanaan. Ya, dan selalu kalau ke Solo teman-teman diundang. Ya, ketika dia punya kerja kita juga diundang, bahkan ketika dia di Solo kadang-kala mendadak dikumpulkan di sebuah tempat, kita diajak makan-makan bersama, begitu sering sekali seperti itu. Ya. Berarti saya juga pernah cerita teman-temannya SMA juga diundang. Iya. Kayak alumni. Iya, betul. Dan tidak pernah jaga jarak. Iya, benar. Sampai sekarang seperti itu. Jadi misalnya pas beliau itu kondur itu orang yang ngerti. Ini justru orang lho kok ono pas pampres emang kliwer itu lho. Betul. Kau santok orang koyo pas pampres biasa. Iya, betul itu. Iya. Nah, Unisri apa yang menarik Pak Harno sampai kemudian sampai belasan tahun nih. Sudah berapa tahun, Pak? Ya, saya masuk 91 ya. 91. Sekarang 2021 ya. Ya, hampir 30 tahun ya. 30 tahun. Apa yang menarik menurut Pak Harno secara pribadi? Yang menarik bagi saya sebuah lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar kesadaran untuk membantu kalangan menengah bawah. Ya. Jadi betul-betul memfokuskan dalam bidang pendidikan agar biar terjangkau di masyarakat. Kalau Anda lihat sekarang ini UNIS itu barangkali dari segi pembiayaannya termasuk yang tarafnya bawah ya. Lebih murah dibandingkan yang lainnya. Kalau begitu. Sekolah TK larang TK. Ya, uang gedung hanya berapa kemarin ya. Udah sekarang masuk TK, masuk SMP itu kan jutaan ya kita hanya ya. Itu yang saya suka dan persaudaraannya luar biasa. Hubungan antara satu orang dengan yang lainnya bagus sekali begitu. Gimana ceritanya kemudian pandemi itu kok tetap ada aktivitas positif, Pak? Iya. Gimana ceritanya? Itu sudah membudaya ya, di kita itu kan selalu punya program kerja. Yang program kerja itu dibangun dari bawah, ya bottom up, ya kemudian setelah itu dirakerkan. Jadi apa yang di program kerja merupakan aspirasi dari kita semuanya, ya, sehingga tentu akan kita laksanakan semuanya itu. Jadi memang semuanya sudah terprogram dengan baik. Betul, terbudaya seperti itu. Ada aktivitas-aktivitas yang rutin itu sudah terjadwalkan dengan baik begitu. Walaupun dari sisi pendanaan tidak begitu besar, namun memang ada komitmen yang kuat dari rekan-rekan semuanya. Nah, ini mudah-mudahan itu bisa nanti bergulir pada generasi-generasi berikutnya juga. Biasanya ya, mohon maaf, pendatang baru tahunnya kan sudah besar ya. Nah, kalau kita terus disingkirkan. Iya. Saya rasa itu nanti mudah-mudahan itu bisa bergulir ke generasi berikutnya. Semangat seperti itu. Tahun kemarin mahasiswa yang diterima berapa? Sekitar 1.500 ya. Target 2021? Ya minimal sama. Syukur bisa meningkat begitu. Iya. Apakah optimisnya apa sehingga mungkin sama atau bisa lebih, Pak? Optimisnya ya karena yang jelas kedok tular itu yang sangat survei membuktikan kedok tular nomor 1 di Unisri itu. Kemudian yang kedua dikenal oleh masyarakat karena melalui Mas Bambang, melalui media. Ini kita jujur ya, saya tuh humas yang sampai pakai woh gitu. Kenapa? Ini tiap hari kirim terus berita gitu ya. Ini belum dimuat sudah kirim lagi, saya pakai woh. Ini bicara nih, karena saya sehat satu juga itu akhirnya. Kalau dibalik, seandainya Pak Harno itu yang dari media, kira-kira Pak Harno seneng nggak banyak yang kirim rilis gitu? Atau sedih atau anyel kalau misalnya banyak yang kirim rilis dari satu kampus begitu? Ya media memang terbantukan juga ya. Jadi kenapa Pak Harno tuh tadi Iya, ya tadi ada ya perasaan sendiri gitu. Jadi itu hanya perasaannya Pak Harno. Ya, maka kemudian saya buang lah, pokoknya saya bekerja. Jadi kontennya bekerja gitu. Iya. Artinya kan mutualisme sebenarnya. Iya, betul. Nah, kemudian
Kalau targetnya 2021 sama. Mm-mm. Oh, ini sudah mulai pendaftaran belum? Sudah mulai Senin itu kita sudah pendaftaran Senin gelombang besok. dini. Iya, oke. Pendaftarannya gimana Pak caranya Pak? Bisa langsung ke kampus atau bisa juga online ya lewat www.unisi.ac.id. Oke. Ya, nanti bisa dilihat di web di Unisri begitu. Tapi kalau ada yang mendaftar langsung, Boleh, kita terbuka. Ya sudah kita siapkan. istilahnya apa Unisri itu? On desk. Iya. On desk ya. ya. Online on desk. On desk, ya, ya. Tapi istilah on desk itu saya baru tahu di Unisri. Iya. Kira-kira daya tariknya apa Pak? Sehingga misalnya dibalik sekarang misalnya saya Iya. tuh lulusan SMA nek saya ben mlebu ning Unisri gitu. Itu daya tariknya apa? Daya tarik yang pertama adalah sistem pembelajaran kita sangat ketat ya. Artinya memang tidak pernah ada kuliah yang ala kadarnya. Semuanya terprogram, ada dosen, ada mahasiswa bertemu gitu. Dulu kita juga pernah tergoda ya waktu krisis mahasiswa itu. Hampir-hampir saja kita juga seperti yang lainnya itu. Maksudnya membuka kelas-kelas jauh dan sebagainya itu. Tapi kita hati-hati ya. tetap itu ya kita pegang. Nanti ya. mesti dong ngirim surat kaleng. Ya, jadi itu kemudian proses pembelajarannya ya ada kedekatan mahasiswa dengan dosennya juga seperti itu. Ya memang. Dan terbukti yang saya tahu sendiri yang di ekonomi ya, itu sebagian besar lulusan kita itu paling 2 minggu 3 minggu sudah bekerja setelah lulus. Iya, yang saya lihat. Karena tadi mahasiswa banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga mereka punya soft skill-nya bagus gitu. Iya. Jadi mereka ada berbagai kegiatan yang sudah disiapkan oleh universitas, pendanaannya sudah disiapkan, mereka punya program kita sendiri, itu yang menjadi daya tarik bagi mereka. Gitu. Pak Arnus yang paling senang ngajar apa? Ya karena saya akuntansi, saya di bidang akuntansi gitu. Tapi saya juga yang pertama memberikan masukan kepada Fakultas Ekonomi, Akuntansi, ada mata kuliah Public Relation. Nah ini beda nih. Ya. Kan biasanya ini divisi ini. Ya. Dan saya kira hanya akuntansi Unisi yang ada PR-nya. Mengapa saya memandang akuntan itu seorang PR? Maka dia harus memiliki keterampilan di bidang public relation. Wah ini sama ketika nengunsan bisa ya disebut ke di usaha itu kan orang teknik itu kan biasanya meneng. Iya betul. Ngedep laptop, nganggo jaket ireng, nganggo tas backpackeran, wes aneh bom meledos. Betul. Wes ngono kene. Betul. Dan dia tidak pernah bisa berkomunikasi. Iya. Transaksi karo wong, misalnya aku gaweke program. Piro? Ya pokoke kono lah, terserah. Dibayar semen, ya nggih. Ada masalah, iki piye? Nah, akhirnya kan mereka banyak yang masuk penjara, maaf ya. Tetapi dengan ini pembekalan public relation ini harusnya itu mereka bisa ngomong. Betul. Karena di PR ada juga public speaking-nya, ada kemampuan berkomunikasi, membuat rilis dan sebagainya. Yang awal-awalnya hanya sebagai mata kuliah pilihan, sekarang jadi wajib di Fakultas Ekonomi itu. Kalau saya jebak Pak. Jadi kowe kuliah, kowe kudu gawe vlog. Iya. Vlognya tema kuliah. Betul. Nek kowe misalnya iso gawe vlog berarti kuliah mudeng. Iya, betul. Maka saya kalau mengajar tuh hanya kuliah pertama ya. Oh. Iya, jadi kuliah pertama saya mengajar, kuliah berikutnya sampai dengan ujian yang ngajar mahasiswa. Oh, iya. Mereka jadi menyampaikan materi secara kelompok gitu. Sing bener dosen ini ngono kuwi dadi fasilitator. Itu keuntungannya apa? Saya dapat ilmu baru Betul. juga. Tambah PPT saya bertambah. Dosen itu rasa sok-sokan pinter. Ya, tapi closing tetap saya. Betul. Closing tetap saya. Belum tahu kita di dosen itu kan pinter segalanya gitu loh. Dan bisa jadi mahasiswa lebih pinter karena dia mempunyai resource lebih banyak gitu loh. Nah, yang benar itu dosen itu dari fasilitator. Nah, ini enggak takut Pak dibodoh-bodohin mahasiswa. Enggak. Keren. Oke. Bahkan saya selalu memberikan mereka mengevaluasi kita. Ya, tahun 2000 alhamdulillah saya pernah sebagai dosen berprestasi tingkat kopertis ranking 2 saya. Oh, iki toh. Tahun 2000. 20 tahun yang lalu. 2000. Ya. Iya. Aku lagi karena waktu itu saya bukti-bukti yang dilampirkan saya cukup banyak. Waktu itu saya aktif sebagai pengisi di Radio Suara Slang, di RRI, tulisan-tulisan itu barangkali itu yang membuat saya menjadi ranking 2 waktu itu. Gitu.
Kalau misalnya pas keluar gitu kampus enggak apa-apa. Tidak apa-apa, sepanjang tidak meninggalkan tugas kewajibannya. Tugas utama Iya. Dan kalau sekarang trennya Amalia kan hari Sabtu kebanyakan kita. Oh gitu. Iya, Sabtu. Ada kaitan nggak Amalia sama prodi? Kaitan maksudnya? Jadi misalnya maksudnya gini. Jadi Amalia itu juga ikut membranding Unisri. Oh iya, selalu. Pada waktu saya memberikan pelatihan pertama kali memperkenalkan saya dosen Unisri, program akuntansi. Bapak Ibu punya putra, silahkan kuliah di Unisri. Jangan takut kalau ada dosen itu, misalnya dia punya sesuatu, nanti mesti ngomong itu dosen. Betul. Orang bakalan. Betul. Itu jelas. Tahunya orang kan saya Unisri. Iya, melekat ya. Iya. Soeharno ki ya Humas Unisri, Humas Unisri ya Soeharno. Itu nggak bisa terpisahkan. Betul. Wes ben ngono kuwi. Jadi itu tuh sebenarnya itu suatu keuntungan yang akhirnya bareng lah gitu ya Pak. Betul. Nah, ketika kemudian jenengan jadi narasumber dan sebagainya, tadi sudah mengatakan satu, ilmunya juga tambah karena ngambil dari mahasiswa. Betul. Apalagi yang mungkin bisa diambil Pak, manfaatnya. Saya tidak mengambil keuntungan ngomong ya, tapi manfaat. Ya, saya bisa berlatih mengendalikan emosi. Ya, karena setelah saya belajar coaching, ya, kita itu tidak boleh menggurui, menasihati. Apalagi mahasiswa yang generasi masih labil itu sangat riskan kalau kita nasihati. Dari proses coaching itu kemudian saya banyak merubah hal. Yang dulu sering memberi nasihat, saya sekarang tidak memberi nasihat lagi. Memanusiakan manusia. Ya. Tuh, keren itu. Ternyata podo pikiran. Dan coaching yang saya ikuti ini memang coaching yang betul-betul kesetaraan ya. Jadi kalau saya seorang coach, maka saya tidak akan menggunakan nama coach. Maka saya tidak pernah menggunakan Soeharno. Coach Soeharno tidak pernah. Karena begitu melabeli Coach Soeharno, saya di atas mereka. Itu tidak boleh di tempat saya. Mazhabnya begitu. Ya tetap Soeharno saja lah. Mazhab bareng. Karena ada dua mazhab ya di coaching itu. Yang pertama melabelkan namanya Coach Soeharno, yang kedua hanya Soeharno saja. Nah, saya ikut yang kedua itu, yang sifatnya lebih alami, natural. Tapi saya searching tadi sebelum jeneng kesini saya tuh searching. Jeneng Soeharno Unisri itu juga tidak pernah mengatakan Soeharno SEM juga nggak pernah. Kenapa? Ya tadi ya. Kita saya kan maksudnya gini, saya juga nggak pernah mengatakan Bambang, nggak pernah juga wis itu nama tok wis gitu. Betul. Maksudnya bodoh lagi pikirannya itu. Iya, saya rasa itu ya. Apalah arti apa? Ya sering juga untuk ini ya apa namanya awal-awal perkenalan agar mereka juga ngeh dengan apa yang kita miliki, kita jelaskan juga gitu. Untuk branding awal-awal seperti itu. Tapi lama-lama saya pikir kok juga tidak penting gitu. Iya. Ada prosesnya lah gitu. Tenan iki wis pelitis lan iki. Iya. Anak piyayi koyo ngene iki. Karena kalau saya cantumkan banyak sekali. Saya certified public speaking. Saya certified sebagai seorang mentoring. Saya certified di bidang kehumasan. Saya certified di bidang coaching. Kalau di cantuman belakang banyak CPC ya lagi MIPR panjang banget itu. Jadi kalau boleh saya memetik dikit Pak, saya kenal baik dengan profesor termuda komputer di Indonesia dan profesor pertama komputer di Indonesia. Dia profesor, doktornya 2. Nek misalnya orang mengatakan doktornya ecek-ecek, enggak, doktornya MIT dan juga Harvard. Itu kurang apa meneh gitu loh. Betul. Dan S2-nya dia ada 6. Dan dia ketika saya tanya sekarang sekolah S3 lagi gitu. Ketika saya tanya, "Prof, ngapain sekolah lagi?" Saya pengen bisa dia. Betul. Loh, apa enggak menguasai? Saya menguasai, saya bisa. Tetapi saya pengen lebih mendalami. Nek ditakoni orang ben bisa. Betul. Kan nek orang sudah dokter siji, itu kan wis rampung, apalagi profesor. Iya. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Ada orang yang sebegitu rendah hatinya gitu loh. Nah, Pak Harno, ketika penjenengan malang melintang seperti ini, bagaimana sekarang membagi waktunya kerja, kampus, keluarga? Saya tidak pernah bekerja. Salah Saya hanya menjalankan kesenangan saja. Ya, jadi seringkali orang bertanya, Pak Arno bagaimana bagi waktu? Saya tidak pernah bagi waktu. Oh, berarti pertanyaan saya ini udah yang kesenangan. Iya, banyak sekali gitu. Terus nyiapin jawabannya. Ya, saya kalau sudah capek tidur, saya tidak pernah memaksakan diri saya gitu. Dan nyonya paham tentang hal itu. Jadi maka kalau saya di rumah ya sudah tidur, bangun berangkat lagi.
sampai rumah malam itu hal yang biasa bagi saya gitu. Ya, tapi kalau sekarang usia sudah mendekati 57 ke 58 ya agak berkurang Oversek. lah. Iya. Sekarang fokusnya kalau pagi video call dengan cucu. Iya, itu yang paling membahagiakan itu sebenarnya. Iya. Ya, apa arti seorang cucu bagi Pak Herno? Cucu bagi saya ya merupakan salah satu insya Allah ya investasi masa depan saya insya Allah. Gitu. Anak juga begitu? Iya, kami dengan 2 anak saya itu seperti sahabat ya. Aku merinding. Ini kata ini aku merinding, kata ini aku merinding. Betul. Saya tidak pernah menasihati mereka formal, tidak pernah. Hanya saya ajak. Yang pertama itu Ardian waktu masih kuliah sering saya ajak ngisi pelatihan. Akhirnya mereka juga berkembang itu. Jadi tahun 2000 berapa itu Ardian itu sebagai finalis Putra Putri Solo juga. Ya, kemudian juga ketika lulus langsung bisa bekerja di Nestle juga karena kemampuan-kemampuan yang tadi berkembang melihat saya di lapangan begitu. Sering saya ada. Bahkan kalau boleh jujur sebenarnya Ardian lebih mahir ya dalam presentasi dibandingkan saya. Karena Ardian bahasa Inggrisnya juga bagus, kalau saya pas-pasan. Kalau saya bisanya cuma I love you. Iya. Ya, kemudian juga game-gamenya lebih banyak gitu. Ya, Ardian. Kalau yang cewek ini yang kuat di agamanya. Sehingga waktu menikah belum berkenalan dengan suaminya. Waktu menikah langsung baru pacaran. Itu kalau liane wis nikah ternyata wis bubrah. Yeah. Alhamdulillah ini yang kedua ini agamanya kuat sekali. Saya malah sering diberi ini masukan, Pak jangan begitu, Pak tidak boleh. Ini Pak tidak boleh diminum. Kenapa? Ada ini apa alkoholnya gitu. Obat-obatan itu kan banyak yang seperti itu. Yeah. Wah, dia sangat rigid sekali kalau masalah itu. Jadi kata investasi Pak. Iya. Apalagi yang jadi apa istilahnya cluenya selain investasi tadi itu? Ya, saya hanya berharap kedepannya ya bisa melanjutkan cita-cita kita lah. Pak jangan nangis Pak. Ya, saya kira hanya itu saja. Ya, biar investasi ada akhirat kelanjutan, ya, insya Allah itu yang kita harapkan bisa berjumpa semuanya di surga kelak insya Allah begitu. Anak itu tanduran loh ya. Jadi jangan disia-siakan, jangan dipaksa, jangan. Jadi itu jadi investasi akhirat. Saya tidak pernah tuh kamu harus begini, kamu harus begini, tidak pernah sama sekali. Termasuk pilihan jurusan dan sebagainya. Untuk kuliah, kemudian di SMA tidak pernah juga saya memberikan kamu harus begini, tidak. Termasuk jodoh juga demikian jodoh. Kami bebaskan. Ya, tapi karena mereka sudah tahu ya ibunya kayak apa, bapaknya kayak apa, mereka akhirnya juga menggunakan akal pikiran mereka juga akhirnya gitu. Menurut saya istri bisa memahami pekerjaan hobinya Pak Herno. Sangat bisa. Saya jujur ya, saya bersyukur mendapatkan seorang istri yang bisa ngelola. Jujur mas, saya tidak pernah ngurusi urusan rumah tangga. Jadi gaji saya sepenuhnya saya berikan pada nyonya. Kalau ada anak minta uang kepada ibunya, beli buku ibunya, pokoknya bapaknya gagah. Semua ibunya gitu. Alhamdulillah, saya itu sangat perhatian pada anak-anaknya, bisa menabung dan sebagainya. Dua-duanya sudah diberikan rumah dan sebagainya. Saya tidak pernah ngurus sama sekali, termasuk ngecat rumah barang itu saya tidak pernah mengurusi. Tapi yang semuanya pegang nyonya saya. Alhamdulillah. Jadi saya itu dolan menghasilkan, jadi dia hobi menghasilkan. Ini hobinya itu melingkupi orang banyak. Alhamdulillah. Gitu loh. Pak Herno. Kemudian dari perjalanan ini, apa artinya Unisri secara personal untuk Pak Herno? Unisri tempat saya besar dan dibesarkan. Jadi kami tidak bisa pungkiri bahwa nama Suharno tidak bisa lepas dari Unisri. Karena di sanalah saya diberikan wahana, diberikan satu tempat untuk berekspresi ya. Saya bisa dikenal di mana-mana juga karena lamanya ada lembaganya. Tanpa lembaga ya tidak bisa seperti sekarang ini gitu. Itu yang saya syukuri bagi saya. Sekarang ini kuliahnya kan pandemi. Iya. Kalau ini kan saya mau masalah humas nih. Iya. Ini kuliahnya gimana Pak Dewasri? Kita menggunakan kuliah daring ya. Dan pilihannya terserah pada dosennya. Oh gitu. Ya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet dan sebagainya. Walaupun juga ada platform yang sudah disiapkan. Oh gitu. Iya, tapi
saya kok paling nyaman kalau kuliah saya dengan Zoom gitu. Ya, karena jangkauannya lebih luas, kemudian lebih ringan juga diakses oleh anak-anak ya. Walaupun di Unsi menggunakan MS Team ya kalau tidak salah ya, tapi masa sedang menggunakannya begitu. Kalau staff tetap attendant Ya, tiap hari. iya tiap hari. Yang liburnya berkuliahnya. Oh, berkuliah. Iya, Kok libur toh? Yang tidak di kampus. Ora tak edit dan dijelaskan dhewe. Iya. Jadi yang kalau karyawan tetap di kampus beraktivitas, tapi kegiatan perkuliahan daring semuanya. Okay. Termasuk sekarang ini dengan pandemi malah membawa berkah. Kenapa? MOU dengan jalan. Malaysia dengan Thailand jalan semuanya. Apa lewat daring. Ya. Kemarin kan Pak Harno sempat ngekspos itu ada mahasiswa yang mau kuliah dadak menek-menek gendeng bareng. Iya, betul. Saya juga itu? kaget. Jadi waktu itu saya sedang memberikan kuliah, tiba-tiba kok saya melihat anak ini kok di atas genting ya. Saya tanya, "Mbak, Anda di atas genting?" "Betul, Pak." Oh, kemudian saya minta itu. Itu pas kuliahnya Pak. Pas kuliah saya. Jadi pas kuliah menek gendeng. Iya, betul. Tak pikir itu dia foto orang itu loh. Enggak. Jadi dia mungkin sambil mengabadikan dirinya ya. Waktu kan saya lihat betul ya. "Mbak, tolong Mbak ya di foto, nanti saya coba saya eksposnya saya begitu." Oh, begitu. Itu kan di daerah Gerobokan peristiwa itu. Oh. Ya, mereka kan di hutan jati ya rumahnya. Ya, jadi sampai di atas genting itu ya seorang cewek itu. Ya. Tapi memang di sana sinyal sulit. Iya, betul. Kalau ada kuliah dia harus pergi kepada neneknya, di sana dia harus masih naik genting lagi itu. Tunjangan pulsa sampai ke mahasiswa? Ada juga waktu awal-awal itu ya. Sekarang masih kan? Masih ya. Ada yang dapat BLT kudusan Pak? Namanya ada juga namanya. Kebetulan saya untuk yang BPJS kan sudah berakhir 56 kemarin saya. Iki tak kata ora iki ya. Enggak apa-apa. Iya. Biarin saja. Iya. Saya juga Pak. Iya, betul. Saya juga enggak dapat. Saya juga tidak pernah ngecek itu di rekening saya ada itu. Saya tidak pernah ngecek. Iya, kalau ngomong pernah ini salah lagi kok sama-sama nggak dapetnya. Yeah. Tapi mereka sudah bisa menilai akhirnya. Karena saya kan hanya mengalir ya hidup ya. Yang penting saya bangun tidur dia ada makan minum sudah cukup. Gitu makan minum sudah cukup. Iya. Sekarang Pak, ketika kuliahnya menggunakan daring, kira-kira ada perubahan yang istilahnya dramatis nggak dari model perkuliahan? Maksud saya dari merubah yang biasanya klasikal jadi daring, bukan itu maksudnya, apalagi mungkin yang dramatis misalnya? Yang pasti ya perubahan sikap ya, karena waktu awal-awal kami juga sempat training ke berbagai lembaga pelatihan yang menggunakan daring juga. Jadi kami menyiapkan waktu itu, karena saya juga belum tahu persis harus bagaimana ya sikap kami di depan kamera dan sebagainya itu. Saya ikut pelatihan sendiri waktu itu. Ya. Kebetulan, karena kan gini Pak, ada banyak itu yang guru dosen gagap, begitu dipaksa harus di depan kamera, bubrah gitu. Jadi sing disyuting liyane. Iya. Ini gimana gitu? Maka itu dosen harus mau berlatih juga. Saya tadi menyiapkan diri dengan ikut pelatihan-pelatihan yang ada di luaran, yang dikemas juga dalam bentuk daring juga. Saya ikuti beberapa lembaga pelatihan seperti itu. Karena saya merasa ya bahwa ilmu saya harus di-upgrade gitu, tidak bisa tidak begitu. Tidak malu? Saya tidak pernah malu itu. Dengan anak juga belajar dengan anak, dengan siapa juga. Semua orang saya anggap guru saya. Gitu. Nah, saya memang serang diisin masalahnya. Yeah. Opo yang aku dulu, saya memang dulu yang siji isin. Dengan kita membuka diri, ilmu kita bertambah. Jadi kalau saya memberikan pelatihan-pelatihan yang saya jadikan sebagai intermezzo itu ya pengalaman keseharian saya. Iki nek aku rektore tak kayak langsung kakak ini level 9 toh. Nek perlu langsung langsung associate professor. Langsung nilainya tak kayak nanggone 650. Misalnya yang sering orang terkejut ya, saya akan melabelkan sebagai pemain ketoprak balik kambang. Wah, iya. Wah, itu orang banyak ini berpikir. Stop dulu. Kemarin saya ngomong sopo ya, ini main ketoprak sopo sing ngomong ya. Ada yang ngomong kok. Iya. Saya lupa. Itu Pak Harno itu main ketoprak juga. Dan dia settle aja biasa aja gitu loh. Padahal ketoprak itu gampang banget. Hanya bagi mereka yang tidak pernah terjun itu dianggap sulit gitu. Begitu saya masuk ke dalamnya luar biasa dampaknya ya. Brain itu melekat.
di tempat saya sebagai Suwarno itu juga main ketoprak gitu. Padahal sebenarnya ya tidak sebetulnya ketika kita mengajar di kampus ya, memang kita mengasah ilmu acting itu pun otodidak juga gitu. Ya. Kalau kemudian Unisri banyak menjalin media. Ini kan aku ngomongnya piye ya. Kampus lainnya itu kan tidak banyak yang bisa bikin rilis, Pak. Non sewu, maaf teman-teman ya. Tapi kenapa Unisri menitik beratkan ke situ, Pak? Tadi katakan kan pagi so ngirim, nanti sore so ngirim. Ini kan tidak seperti kampus yang lain. Gimana itu konsepnya? Mohon maaf karena pemahaman humas itu belum dipahami dengan baik oleh rekan-rekan humas. Mereka masih berpikir secara kelembagaan yang kaku gitu. Dulu juga waktu humasnya dipegang oleh orang-orang komunikasi pun tingkat rilisnya juga rendah waktu itu. Padahal saya bukan orang komunikasi, namun saya punya kemauan. Dan ini yang penting kemauan. Saya belajar bukan kemampuan. Iya, saya belajar dari Pak Nardiono. Itu kan humas yang sangat luar biasa, dia pakai mesin tik saja tiap hari masih ngetik. Masa saya kalah dengan beliau gitu. Pokoknya Mas tiap event dibuat rilis, entah dimuat dan tidak, itu tidak jadi masalah. Maka saya tidak pernah menanyakan. Begitu saya sudah ngirim rilis ya sudah, Mas Bambang mau muat silakan, tidak pun monggo. Tidak pernah saya bertanya, Mas kok tidak dimuat, saya tidak pernah itu. Oh gitu ya. Itu yang harus dipegang seorang humas, yang itu seringkali tidak disampaikan dalam pembelajaran yang ada. Ataupun mereka ketika masalah topik rilis ya dianggap hal yang gampang gitu. Sehingga di komunikasi lebih banyak pada masalah teori kelihatan seperti itu. Kalau pas ngirim rilis itu rata-rata Pak Harno ngirim ke berapa media? 15. Iya, 15. Tapi Pak Harno tidak pernah cross check kira-kira dimuat atau enggak gitu. Alhamdulillah 99% dimuat. Alhamdulillah. Mereka memberikan report. Iya. Ya. Dan kami tiap bulan kami buat bendel. Kita laporkan ke rektor, kepada yayasan, kita tembuskan ke perpustakaan. Sekarang segini Mas tiap bulannya sekarang. Gitu. Web krungu dhewe wis ya. Jenengan krungu mireng sendiri dari beliau. Ini cara beliau ini yang saya memang belum pernah dengar dari kampus yang lain atau perusahaan yang lain untuk membimbing gitu loh, untuk laporan. Karena mereka, mohon maaf ya begini ya, jujur ya, kadang berpikir kalau saya membuat rilis kepada media keseringan dianggap tidak bagus, karena apa-apa kok dimuat gitu. Kalau bagi saya lain, kan kita menyebar informasi toh, dibaca, tidaknya kan tidak masalah, dibaca malah semakin melekat di pikiran mereka. Pernah ada juga gitu, rilis itu yang penting saja, jangan semua dibuat rilis gitu loh. Bagi saya tidak, ada event, ada kontennya ya kita buat rilis gitu. Iya. Dan banyak yang komentar itu di media itu, Unisri brandingnya kuat banget. Iya. Padahal dananya tadi mungkin hanya kecil sekali itu, kecil sekali. Itu kenapa Pak Harno memang dari kemampuan Pak Harno sendiri dan tim, berapa timnya, ada berapa orang? Hanya satu. Sama Mbak Yuna. Mbak Yuna aja. Ya. Apakah ada stressing dari atasan? Enggak. Jadi kalau boleh jujur, saya itu sebenarnya tidur pun tidak masalah di kampus itu. Betul. Tidak bekerja enggak masalah di kampus itu, jujur. Tapi karena tadi itu passion saya, kesenangan saya ya sudah. Bekerjalah senang. Karena nanti akan dikerjakan dengan benar-benar sepenuh hati. Itulah salah satu penyebab kemungkinan waktu itu saya sudah minta sudah berhenti, kemudian diminta lagi seperti itu. Karena begitu saya tidak menjabat, ini ya frekuensinya rendah gitu. Nah, liyane pengen terus diberhentikan. Pak. Kalau kemudian jenengan memasukkan ke media, tentu kan mungkin tidak bisa serial. Jadi rilis klik, kemudian klik. Nah, bagaimana menjenengan mengatur ritme mengirim ke media? Maksud saya begini, media pun pasti ketika mungkin masuk pasti kan akan di-split juga. Iya. Oke kan? Nah, bagaimana mengatur ritmenya itu sehingga iramanya jadi enak kayak alunan musik? Mungkin insting ya saya tuh. Oh.
Maka saya kadang-kadang gini, kalau sudah satu ya sudah dulu dah. Tapi ini kok hari ini ada dua, ya ini saya siasati. Pagi sore. Ya besok lagi, tapi saya membuat statement tidak langsung. Dikemas lah gitu. Misalnya hari ini ada dua ya, kemarin ada dua ya. Yang satu itu doa bersama sama jumpa pers itu satu paket ya tuh. Kemudian yang kedua pertanian. Pertanian itu kan baru tadi dia ngirimkan ke saya bahannya. Oh, jadi dari prodi-prodi itu dia membuat straight news begitu? Ini saya minta bu kalau ada apa-apa saya dikabari. Oh, oke. Ditulis apa adanya yang Anda bisa. Oke. Yang olah saya yang olah. Karena tidak mungkin saya harus lari ke 14 prodi tiap hari. Ya, sekarang saya saat itu. Jadi kalau buat kegiatan saya dikabari saja, nanti saya minta informasi kalau saya kurang gitu. Nah ini akan saya kemas menjadi berita pada hari Senin yang akan datang. Kalau kemudian Fakultas Ekonomi juga diinsertkan public relation, itu apakah juga diajari nyekrip juga? Maksudnya nyekrip? Bikin berita gitu. Oh iya, rilis. Iya. Itu yang ngajar? Kebetulan karena saya sudah banyak ngajar, sekarang yang ngajar teman saya. Oh gitu. Tapi saya juga sekarang diberi satu kelas malam. Saya ajari juga. Oh gitu. Yeah. Wah. Jadi sebenarnya kita itu kan kadang itu tadi Pak. Iya. Uang itu wedi wanggel koyo ngene kok diberitake, tapi itu kesalahan kita. Betul. Kudune ndak ada masalah, wong kita jejak digital gitu. Betul. Dan kalau ditemukan misalnya ketikan Unisri Solo itu. Iya. Mesti banyak banget. Iya, alhamdulillah. Apakah itu yang juga menyebabkan di Webometrik naik? Saya tidak pernah berpikir ke sana ya. Ya. Pokoknya pasti saya tebak. Iya. Pokoknya saya bekerja apa adanya. Saya ngomong di ngomong. Jadi Anda jawab. Wes aku ngerti jawabannya. Apa gunanya nang kene nang. Wes aku ngerti jawabannya kabeh. Tapi kan mereka perlu tahu Pak. Siapa tahu yang kita bicarakan bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang. Nah, saya itu menjual pelatihan PR gratis pun jarang yang mau itu. Saya juga heran saya itu. Tapi ketika pendekatan personal itu malah jadi. Bisa. Saya Bu Prapti SMP Negeri 8 itu. Oh iya. Juga dari saya juga. Oh, bikin rilisnya sama Jinan? Yang saya latih itu waktu itu. Mulai kapan? Ya sejak waktu dia aktif itu sudah berapa lama ya? 2 tahun terakhir ini ya kalau tidak salah Bu Prapti aktif sekali itu. Rumahnya sini. Oh iya. Dekat sini. Oh, sama belum pernah coba. Dekat sini dia. Iya. Yo, saya juga tahu kalau rumahnya dekat sini juga belum lama. Iya. Loh, Mbak rumahnya mana? Ikut, wah. Tetangga atau ternyata gitu loh. Saya di Bangslut juga saya didik mereka agar ada yang jadi humas. Oh. Di Gajah Mungkur juga demikian. Ya. Bekasnya beliau itu betul-betul bisa terasa, saudara-saudara. Kerasa banget itu loh. Jadi yang bekasnya mana-mana itu ternyata ya baru tahu kalau beberapa juga ada hubungan. Pak Budi, Pak Budi Amik HB. Iya betul. Nah itu ternyata juga. Padahal itu ilmu yang gampang sebenarnya. Saya juga tidak tahu ya kenapa ya ilmu yang gampang gini kok jarang orang yang mau menularkan gitu. Kan seperti orang membuat berita ya, Mas Bambang hari ini saya punya kegiatan ini bla 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 sudah cukup sebenarnya. Iya. Tapi memang tadi memulainya terkadang yang sulit bagi mereka itu. Karena begitu Pak Budi Amik HB itu kesini, dan disebut juga Pak Harno. Saya lupa malah. Iya. Ya, Pak Harno. Yeah. Kemudian begini, untuk masalah finansial di Unisri cukup? Bagi saya semua cukup. Ya. Saya masuk pertama gajinya 64.000. Tiongkok. Loh. 64.000. Iya. Tahun 91. 91. Oke. Iya. 91 terus bisa apa, Pak? Ya tadi karena rezeki kan dari mana-mana datangnya ya. Ini lagi. Orde meneh. Rezeki itu tuh bukan urusan manusia, rezeki urusan Gusti Allah. Wis rasa nyampuri urusan Gusti Allah. Itu udah serahkan nyonya, wis cukup terserah Anda. Lu nikah tahun berapa? 87 menikah, 89 anak 1, 94 anak kedua. Cukup waktu itu. Cukup kenyataannya. Malah waktu itu belum punya utang ya. Sekarang malah punya utang. Aneh ya. Oke. Makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Wow. Ya. Karena yang paling gampang di mana-mana ada. Sama soto. Habis ini kita nyoto ya. Oke. Kare? Monggo saya tidak pernah menolak.
Kalau nasi goreng itu seneng dimasak di rumah sendiri atau yang di luar? Saya dua-dua senang semua. Iya, dua-dua senang. Ada? Nggak pernah nolak sama makanan itu. Apa yang dibuatannya ya enak gitu aja. Mengenai kesehatan. Iya. Kemarin sambat ini gimana? Iya. Ya diatur lah polanya maka. Pola makan ya. Iya. Oke. Pola saya agak tinggi juga masalahnya. Oke. Kalau sekarang istri juga ini sering ngingetin gitu nggak pola makan dan sebagainya? Enggak. Wongnya saya juga jago makan. Ya, sepenting jaga kesehatan Pak gitu. Minum air putih yang banyak begitu. Kalau nyanyi Pak, seneng karaokean? Ya, sekarang ini kadang-kala juga sering di rumah saja. Karena kan kalau sudah jabat itu mesti banyak ditembaki. Ayo Iya, nyanyi cek limik. Iya. Hanya untuk di rumah saja lah. Oh di rumah saja. Iya. YouTube. Sekarang mulai YouTubean. Gimana ceritanya? YouTube sebenarnya sudah saya awali sejak lama ya, karena saya juga penggemar sosial media. Namun waktu itu kami juga tidak konsisten ya, sehingga lama tidak kami update dan sebagainya. Nah, sekarang dengan masa pandemi kembali saya memanfaatkan untuk proses pembelajaran di kampus gitu. Jadi saya buat konten, tema, suatu materi kuliah, saya minta mereka memberikan komentarnya di bawahnya begitu. Apa mungkin misinya untuk membuat akun YouTube? Akun YouTube yang pertama ya untuk ini ya, ekspresi kita biar kita itu bisa ada aktualisasi diri lah, keberadaan kita ada ya, Soeharno gitu. Kemudian juga bisa menebar pengetahuan pada orang lain begitu. Dan yang saya kaget sekarang ini saya menjadi konsultan KKN dari mahasiswa di luar Unisri. Aneh meneh. Gara-gara apa? Konten YouTube saya ada membuat program kerja KKN daring itu yang melihat sudah ribuan itu. Dan beberapa kali saya menerima WA dari mereka, Pak tolong Pak ini program kerjanya seperti apa untuk program agama Islam, untuk saya di prodi manajemen, saya di prodi hukum gitu. Saya kaget itu. Itu yang banyak sekarang dilihat oleh mereka yang mau KKN itu. Itu yang paling banyak dilihat kategorinya yang kayak gitu. Iya betul kelihatannya. Maka saya nanti juga ingin tahun 2021 ini ada fokus satu bidang keilmuan gitu yang bisa diberikan dalam bentuk yang ringan, namun banyak bisa diikuti oleh banyak orang begitu. Dua pertanyaan terakhir, satu yang ini. Pak Arno pengen menyampaikan sesuatu apa? Ya ini kan akhir 2020 awal 2001 ya. Yang pertama tentu untuk diri saya sendiri ya, agar saya tetap bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya, agar saya tidak mengeluh dalam kondisi apapun juga, mensyukuri nikmat Tuhan. Yang kedua bisa berbagi dengan banyak orang. Itu saja saya kira. Harapannya ya bisa lebih baik dibandingkan 2020. Wis, nek wong kakak ini level 9 mesti omongannya ngono kuwi. Ora bakal omongannya nek menjadi lebih baik. Kita itu ternyata enggak perlu kok menjadi lebih baik dari yang lainnya, tetapi lebih baik dari kemarin. Wis selesai. Karena apa meneh? Arno, terima kasih. Sama-sama Mas Bambang. Ini adalah kenang-kenangan dari saya. Oke. Ya. Ini buku saya yang keberapa ya? Saya lupa. Sampai lupa ya. Koleksinya luar biasa. Ini dicetak di Teknosains di Jogja. Ini afiliasinya Geraha Ilmu. Yogyakarta. Ini adalah materi kuliah yang lama saya terus gunakan untuk ngajar. Akhirnya saya terus tambah, akhirnya jadilah buku ini. Buku yang kesekian. Tapi ternyata yang banyak diminati itu adalah konsep dasar multimedia dan broadcasting itu banyak sekali yang di Gramedia saya cek itu habis terus. Wah, royaltinya lumayan ya. Pas income, pas income. Nyebut. Apa-apa. Tapi sekali lagi, ketika saya membuat buku, saya tidak pernah ada pikiran itu tadi Pak mendapat penghasilan, enggak pernah. Yang penting itu ada karya dan itu bisa saya persembahkan untuk siapapun yang mungkin bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih dari itu. Bahkan suatu saat saya itu pernah sedang uji kompetensi di SMK.
tiba-tiba laporan mereka itu ada buku-buku saya tuh loh. Iya. Kamu kok ada buku kayak gini, dapat dari mana? Dari Gramedia, Pak. Kamu tahu yang nulis? Pak, ini Pak Bambang yang mana? Kamu pernah ketemu orangnya? Belum. Lah aku ki sopo? Iya. Betul. Itu ilmu kepiaran itu. Saya juga ngalami waktu saya ke Semarang, ke Undip 2 kali itu. Dari mana Bapak? Unisri. Bapak kenal dengan Pak Harno. Loh, kok Bapak kenal dengan Pak Harno, Pak? Oh iya Pak, saya banyak baca tulisannya. Ya saya Pak Harno. Itu sampai 2 kali terjadi seperti itu. Iya, itulah kehebatannya dampak menulis. Maka saya selalu ingin berusaha kembali agar saya bisa seperti tahun-tahun yang lalu, yang bisa aktif kembali membuat tulisan opini. Ini saya hampir jarang sekali menulis itu, kecuali buat rilis saja. Ya, saya sudah berpikir nanti Ya. ini tulisan opini saya juga udah mulai banyak, akan Ya. saya bukukan lagi Ya, juga nanti. betul. Sip. Pokoknya kayaknya sih kita sevisi nih, Iya. sepaham. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Saudara amin, sekalian, amin. Anda, kita tidak memaksa ya. Iya. Monggo silahkan kalau bisa mengambil intisari dari yang Betul sudah kita sekali. obrolkan, semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.